Kami nama Purwadi dari Dusun Surabaya, Desa Barabalu, Kecamatan Batu Kiliang. Kalau kita berbicara tentang perjalanan masih kecil, kami adalah orang yang susah sekali. Memang orang yang susah dan bisa juga ditanyakan kepada masyarakat sini. Karena kami lahir bukan dari keluarga yang berada. Kami bisa dikatakan sebagai dari ekonomi yang sekarang dicari sekarang. Susah dulu kami mulai mengarit sapi itu 1 ekor, 2 ekor, cari rumput jauh sambil jalan kaki itu sampai berkilo-kilo. Nah itulah yang menginspirasikan kita, yang menginspirasikan kami untuk berubah sambil mengarit-ngarit rumput. Kami juga terpikir bagaimana caranya agar kita tidak seperti ini, karena kita tidak ada harta dari warisan, kita tidak ada harta. Ini betul-betul kita dari hasil keringat sendiri, dan bisa juga ditanyakan di tempat kami, di kampung kami ini Surabaya, Desa Barbali, Kecamatan Batu Kiliang. Mungkin banyak orang yang mengenali saya tentang kehidupan kami itu yang sangat-sangat susah. Dan alhamdulillah dengan hasil sapi, sesuai dengan slogan orang-orang tua bahwa kalau kita memelihara sapi itu sampai angan, sampai hati, cita-cita itu akan termakbul. Sehingga kami memelihara dari 1 ekor sapi, 2 ekor sapi, 3 ekor sapi, sehingga kami bisa membeli tanah, membeli tuku dan lain sebagainya, dan sehingga pada saat ini dapatlah omset. Kita punya sapi yang masih 15 ekor dan juga yang sudah dipotong kemarin 9 ekor, dijual ada sampai 400-500 juta. Ini murni hasil kami ngarit aja, sampai dapat beli tanah, sampai dapat bikin rumah. Kenapa kami juga dulu itu sampai merantau, sampai ke Malaysia, ketangkap di Malaysia, pergi ke Sumatera merantau. Tapi memang rezekinya ada di sapi, memang ada di sapi rezekinya. Walaupun sampai ke Malaysia, berapa kali kita ke Malaysia, ketangkap, ke Sumatera, Kalimantan kerja, tapi tetap dalam niat kami waktu itu, waktu di Sumatera, waktu di Malaysia, pulang-pulangnya tidak bisa lepas dari sapi yang jadi 2 ekor. Dulu kami indukan sapi, tapi karena terlalu lama prosesnya, kami melihara 1 ekor, 2 ekor sapi yang betina, tapi beranaknya setahun sekali, bahkan 1,5 tahun sekali baru kita dapat sapi. Tapi alhamdulillah seiring karena itu aja pekerjaan kita, terus secara perlahan-lahan sedikit kami beralih ke penggemukan ini, dan penggemukan ini itulah yang menjanjikan kami. Dengan hadirnya pakan Ceria ini, itu yang membuat kami mudah. Dengan adanya pakan Ceria ini, dia jadi mudah, nggak terlalu capek kita ngarit dan segala macam. Karena kami waktu kecil itu, masih kecil, tahun 93 itu kami ditinggal oleh orang tua. Tahun 93 pas tamat sanawiyah itu kami ditinggal oleh orang tua, dan adik-adik kami juga masih kecil, dan dengan itu saja untuk kita membiayai adik-adik ini. Hasil ngarit kita ngadas, istilahnya kita peliharakan sapi orang. Terus kalau dia beranak 2, kita 1 yang paling besar. Kalau dia beranak 1, kita sama-sama setengah. Nah, tapi kita melihara 2 ekor, 3 ekor. Itu kami waktu sekitar umur
14 tahun. Pas waktu itu kami tamat sanawiyah waktu itu. Terus adik-adik saya masih kecil, ada yang masih belum sekolah, adik-adik saya. Dan ekonomi kita sekarang dicari sekarang, tanya aja di kampung kami di sini, sehingga tanah ini sekarang aja kita bisa beli di tempat rumah ini, yang sebelah ini hasil sapi juga kami beli, yang sebelah hanya ditinggalkan warisan hanya ini sebidang tempat rumah yang ini, yang 1 2 ini. Karena keluarga kami juga banyak, ada yang lain ibu, ada yang lain ayah seperti itu. Dan kami 1 ayah 1 ibu itu hanya 3 orang. Dan kami yang paling besar. Kami sebagai tulang punggung keluarga untuk mencarikan untuk biaya sekolah. Tapi alhamdulillah dengan kita mengarit-ngarit sapi ini bisa menyekolahkan adik saya yang paling kecil itu sampai S1 pendidikan. Alhamdulillah. Bukan nggak pernah, itu sering sekali untuk terutama kita mencabet rumput di tempat-tempat orang. Mencabet rumput di tempat-tempat orang itu sering sekali dimaki. Tapi rasa waktu kecil itu kita tebalkan muka demi untuk pakan sapi ini. Hanya ini dah yang tempat kita dimarah. Kalau kita mencabet rumput orang, kita cabet-cabet rumput orang yang dipelihara itu. Itulah yang membuat kami bahwa penderitaan yang dulu itu yang membuat kami semangat dan mau berubah. Karena dulu itu capek, lihat tangan saya ini sampai bengkok ini dulu cabet rumput. Bekasannya ini sampai bengkok karena itu saja kerjaan kita sehari-hari. Tidak ada yang terakhir, dari pagi sampai tidak kenal hujan panas itu. Terus kita cari rumput sampai berapa kali nih dibakar, kena dengan cabet itu, sampai kalau orang yang ngarit itu pasti tangannya ini bengkok dia. Ya mudah-mudahan para pemuda-pemuda milenial ini bisa belajar dari sejarah, dan mudah-mudahan dia tetap semangat untuk menjadi pekerja, terutama sekali untuk mengembangkan peternakan sapi ini. Ya, jangan malu bagi pemuda-pemuda yang milenial, jangan malu beternak, karena peternak ini merupakan menjanjikan, pekerjaan yang menjanjikan bagi orang yang muda-muda. Karena dengan datangnya Syria ini, dengan adanya pakan Syria ini, kita tidak panas-panas kan, bisa juga pakai sepatu ganteng-ganteng pelihara sapi. Kita harus secara modern. Mudah-mudahan para pemuda-pemuda milenial ini bisa mau beternak secara modern. Kalau dengan pakan Syria ini kita buang uang 15.000, dia datang 4 kali lipat lagi, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kita membuang uang 15.000, jadi kelipatannya 4 kali lipat, 3 kali lipat. Seperti itu. Nah, tapi kami yakin yang sudah memakai pakan Syria ini pasti dia ketagih dan pasti dia akan cari. Kalau dia sudah mencoba. Tapi yang untuk mencoba yang awal itu karena apa? Karena dikirain begitu kita kasih sapi langsung dia gemuk, kan nggak mungkin. Harus kita tetap kita kasih mungkin dalam kurun 3 minggu atau 4 minggu, tiap hari rutin kita kasih baru kelihatan. Saya Purwadi dari Surabaya, Desa Barabali, Kecamatan Batu Kilang, Lombok Tengah, ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.